Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini saya bisa membuat video kembali. Ini video yang keempat. Berdasarkan petunjuk Allah, saya hanya boleh membuat video hanya 7. Itu pun sesuai dengan materi-materi yang disampaikan Allah. Hari ini saya membuat video yang keempat dan materinya pun sesuai petunjuk Allah. Selanjutnya, saya ingin menyampaikan tentang waktu lalu yang sudah melakukan telepati kepada saya. Terima kasih saya ucapkan para orang-orang yang sudah diperjalankan Allah, Kiai Linui, orang-orang yang sudah terbuka mata batinnya, bisa melihat alam gaib, ya terima kasih sudah melakukan telepati kepada saya. Ada yang dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi. Terima kasih. Saya ingin menyampaikan begini. Suatu saat ada suatu negara yang bangkit dari timur. Kan seperti itu ya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib sudah menyampaikan, Rasulullah juga sudah menyampaikan. Jadi kebangkitan dari timur itu bukan tentang persenjataan, tapi dari sini ke sana. Ya. Kebangkitan dari timur itu benar adanya, dan itu ada di Nusantara, bukan di negara lain. Wahai saudaraku yang sudah diperjalankan Allah, Kiai Linui, dan sudah bisa melihat alam gaib, suatu saat nanti kita akan bertemu, berzikir bersama, dan Allah sudah memberi petunjuk bahwasannya Rasulullah akan bersama kita, turun bersama kita. Harusnya petunjuknya itu ya saat ini Rasulullah itu ada bersama saya, tapi saya nggak sanggup. Saya mohon kepada Allah, nanti saja pada saatnya saya berzikir bersama-sama dengan para kiai dan orang-orang yang sudah diperjalankan Allah. Nanti turun Rasulullah pada saat kita zikir bersama. Kalau di sini ya sudah roh-roh suci sudah ngumpul di sini, roh-roh suci. Dan di sini kalau kalian Kiai Linui dan orang yang sudah diperjalankan Allah, ini ada di sini Bidadari Anissa, Bidadari Ainun. Di sini sudah ngumpul semuanya roh-roh suci yang diizinkan Allah dan para leluhur. Semuanya sudah ada di sini. Selanjutnya, saya ucapkan terima kasih juga kepada saudara-saudaraku yang sudah melakukan santet telu guna-guna sihir kepada saya. Terima kasih saya ucapkan. Bertobatlah wahai saudaraku, saya sayang kepadamu. Ini kita sudah di ujung akhir zaman. Mohon ampun kepada Allah. Saya tidak marah sama kalian, saya sayang sama kalian. Dan ikutilah zikir tiap malam Selasa dan malam Jumat. Saya dari bulan 1 mulainya itu sekitar malam Jumat. Saya sudah mulai zikir bersama dengan makhluk-makhluk ciptaan Allah selain manusia. Nah, kalian-kalian yang merasa banyak dosa, ini kan kita sudah di ujung akhir zaman. Mohon ampunlah kepada Allah, minta maaf kepada Allah. Selanjutnya ikutin zikir saya. Zikir di tiap malam Jumat dan malam Selasa jam 12 malam. Terserah kalian mau setengah jam atau 1 jam, terserah. Nggak apa-apa, ikutin saja. Nanti saya mohon ampunan kepada Allah.
saya akan sampaikan ruh-ruh yang sudah ikut zikir saya ini nanti akan didekatkan ruhnya di sisi Allah. Dan suatu saat nanti kita ketemu, saya akan membaiat dan mensyahadatkan kalian. Tapi ikutin dulu zikir ini. Semoga Allah mengampuni kalian. Siapapun kalian, seberat apapun dosa kalian, semoga Allah mengampuni kalian. Dan saya juga memohon kepada Allah agar kalian itu dimuliakan Allah. Karena doa saya itu ya itu saja. Pada zikir tiap malam Jumat dan malam Selasa itu, ya saya pun memohon kepada Allah, makhluk-makhluk ciptaan Allah selain manusia ini, ya saya mohon diberikan kemuliaan. Seperti itu ya. Selanjutnya, jadi begini, wahai saudaraku, badan saya ini berbeda dengan badan-badan yang lain. Ya mungkin salah satunya lah ya saya. Kalau saya ini disantet, diteluh, diguna-guna, badan saya ini tahu. Dipelet juga tahu badan saya ini. Kalau masih zaman saya muda ya, remaja, yang pelet saya itu banyak. Nggak sedikit. Saya tahu siapa dukunnya, siapa yang nyuruh, saya tahu. Ini sejak dari kecil. Ini saya ceritakan ya. Sejak dari kecil, sekitar SD kelas 2, ibu saya itu dia dagang lontong. Di depan warung itu ada BAB di situ. Jadi pada saat jam 6 pagi, makanan yang sudah lontong-lontong itu ya, yang sudah dimasak, tiba-tiba saja jam 6 itu udah basi. Selanjutnya 2 hari kemudian anak tetangga ada yang meninggal. Padahal itu teman saya, anak tetangga itu. Dan di batin saya udah langsung balasan dari Allah. Saya pun takjiah ke rumah dia. Saya takjiah, saya diusir. Seperti itu. Dan saya ini juga pernah nyaris lah. Jadi tumbal pesugihan 2 kali. Pesugihan siluman ular dan siluman monyet. Kalau siluman ular itu bos perusahaan itu yang ingin jadikan saya itu tumbal pesugihannya. Ya tapi siapapun yang kirim santet, teluh guna-guna, sihir ya, yang pesugihan pasti musnah. Kekuatan gaibnya musnah. Nah, jadi itu yang siluman ular. Nah, selanjutnya pesugihan siluman monyet. Nah, kalau itu dia kenal sama saya, ya saya kenal juga dengan dia ya. Itu baru-baru ini aja, sekitar 2023 itu, gak lama, 2023 setelah selesai ini, saya mau dijadikan tumbal pesugihan monyet. Nah, saya dapat berkah dari Allah, dari kerajaan gaib dari Baghdad. Seperti itu. Jadi pesugihan monyet itu kerajaan gaibnya juga yaitu musnah. Nah, berikutnya ada lagi yang saya ini disantet mati. Itu yang nyantet mati itu orang yang terkenal di seluruh Nusantara ini, dia terkenal banget. Orangnya rambutnya keriting, terkenal di majalah misteri, dan dia sudah meninggal. Itu kejadiannya
pada saat saya waktu itu saya sehabis sholat maghrib, badan saya meriang. Saya tidur, setelah saya tidur saya terbangun. Di situ di batin saya udah mati kamu harus mati gitu. Nah selanjutnya jam 12 malam saya zikir. Saya zikir, di depan saya ini udah ada wajahnya. Udah ada dikasih tahu namanya. Saya kaget juga ya, saya paham juga. Saya tahu dia ya, taunya ya dari majalah gitu ya. Pada saat itu, keesokan harinya itu saya ada job di lokasinya itu di depan Cibubur Junction. Di Cibubur Junction itu tuh ada Taman Wiladatika tuh di situ. Nah, saya dapat job di situ. Saya itu berdiri ngadep sana. Ini persis seperti ini. Berdiri kan ngadep sana. Nah, dia ini ada di belakang saya lagi duduk. Pada saat menoleh ke belakang gini, pada saat saya menoleh ke belakang, dia ada di situ. Langsung saya, iya benar. Hanya itu doang di hati saya, oh iya benar. Berarti kan ada orang yang memang nggak senang sama saya waktu itu. Jadi disuruhlah ini, orang ini, dukunnya gitu ya. Nah, jadi wahai saudaraku, yang mau jolim-jolim mohon ampunlah kepada Allah. Jangan jolim. Kalau kalian kirim santet teluh guna-guna sihir, mohon maaf, bukannya sombong, kekuatan gaib kalian hilang. Tapi nggak apa-apa, itu lebih bagus. Karena yang ada di badan kalian itu kan jin kafir semua. Nggak ada itu jin muslim. Kalau jin muslim, seluruh jin muslim yang ada di alam gaib itu, baik dari kerajaan jin muslim, dan yang warga-warga semuanya udah saya syahadatkan. Udah dibaiat dan syahadatkan. Jadi semuanya itu mereka tuh fokus kepada Allah. Jadi yang ada pada kalian itu hanya jin-jin kafir itu. Bagus semuanya. Dan semuanya yang jin-jin kafir itu saya masukin ke neraka jahanam. Tadinya saya taruh dia di dasar bumi yang paling bawah gitu ya. Tapi Allah memberi petunjuk enggak boleh, jangan ditaruh di situ. Nanti karena kan jin-jin kafir ini dibungkus dengan panas api yang sangat luar biasa yang bisa memusnahkannya. Jadi Allah memberi petunjuk jangan ditaruh di situ. Nanti panas bumi ini semakin panas. Nah, diberi petunjuk, ditaruhlah di neraka jahanam seperti itu. Selanjutnya saya ingin menyampaikan tentang Syiah, Wahabi, Sunni, Ahmadiyah, dan seluruhnya ya. Nah, ini kan Al-Quran, hadis ya, Al-Quran hadis, dan di bawahnya Islam. Coba kita berpikir aja ya. Islam, berarti kan satu ya. Ini kenapa ada Syiah, Wahabi, Sunni, Ahmadiyah, dan sekte-sekte Islam yang lainnya. Terus ada mazhab-mazhab. Coba kita berpikir. Inilah yang menyebabkan kita itu berkelompok-kelompok. Ini yang menyebabkan kita berkelompok-kelompok. Saya sudah mohon petunjuk kepada Allah. Ya Allah, apakah mereka membuat ini semua atas seizin-Mu, atas petunjuk-Mu ya Allah? Allah menyampaikan tidak ada. Nah, kalian sendiri yang berpikir nih, kalian kan ulama-ulama yang sudah
Kalian bilang sudah luar biasa ya. Kalian kan ulama-ulama. Coba kenapa ini bisa terjadi? Coba. Berarti ini tercipta semuanya atas keinginan kalian. Bukan karena kehendak Allah. Kalau kehendak Allah, kalian bertanya gini, misalnya, ya Allah, saya mau membuat Syiah ya Allah. Apa boleh ya Allah? Allah pasti menyampaikannya nggak boleh. Saya mau buat Wahabi ya Allah, nggak boleh. Kenapa? Karena kalian itu sudah bertanya. Kesini kalian itu sudah bertanya kepada Allah. Pasti Allah menjawab, nggak boleh. Kenapa? Ya karena Islam itu satu. Nggak boleh dibuat atas dasar keinginan kalian sendiri. Semuanya harus dari kehendak Allah. Makanya lah saat ini terjadi saling-saling ini. Menyesatkan, saling bilang kamu kafir. Ini kan begitu nih sekarang. Bilang Syiah kafir, bilang Syiah bukan Islam, bilang Syiah sesat. Ya memang betul, tapi maksudnya itu mereka ini tersesat. Bukan sesat, tapi tersesat. Karena apa? Karena leluhur ini tadi, yang dulu, yang buat Syiah, nah sekarang anak cucunya, yang cucu-cucunya terus anak cucunya, ya ini tersesat. Nah, saya ingin menyampaikan begini. Betul, ya kan? Saya perhatikan ya di video-video itu. Syiah menyampaikan bahwasannya sahabat-sahabat Nabi ada di neraka. Sahabat Nabi ya. Ya baik Abu Bakar, Umar, Utsman, itu semuanya, Aisyah juga ya, semuanya tuh ada di neraka tuh. Oke. Nah, selanjutnya saya lihat juga Sayyidina meratapi Sayyidina Husain. Meratapi Sayyidina Husain, gebuk-gebuk badannya, ya kan? Nyakitin badannya, kan begitu kan Syiah ya. Nah, selanjutnya ada juga seorang ulama menyampaikan, saya lihat itu videonya baru-baru ini, seorang ulamanya itu menyampaikan bahwasanya Allah itu ziarah ke makamnya Sayyidina Husain. Oke? Ya, oke begini ya, saudaraku. Kita ngumpul di sana. Kita ngumpul di Iran. Saya sudah mendapatkan petunjuk oleh Allah. Ini kan karena kita ini sudah di ujung akhir zaman. Ini urgent sekali. Sudah di ujung akhir zaman. Allah sangat sayang kepada kalian, wahai kaum Syiah. Sekarang begini. Kita ngumpul di sana. Baik itu Syiah, Wahabi, Sunni, sekte-sekte Islam yang lain. Kita ngumpul di sana. Kita ngumpul di sana, nanti Rasulullah turun. Itu sudah Allah menyampaikan kepada saya. Saya akan bertanya begini. Wahai Rasulullah, apakah benar sahabatmu ya kakekku Rasulullah, apakah benar sahabat-sahabatmu itu ada di neraka jahanam? Nah, jika Rasulullah bilang tidak, berarti selesai ya. Roh suci ini ya, roh suci ini nggak bisa ditanya banyak-banyak. Hanya cukup 2 saja yang ditanya. Nggak boleh banyak-banyak ditanya. Karena dia harus kembali kepada Allah. Nanti roh suci juga, roh sucinya Rasulullah itu didampingi dengan malaikat 300 ribu malaikat. Malaikat ribuan. Ya. Dari golongan malaikat ribuan.
Selanjutnya saya bertanya lagi, ya Rasulullah, apakah boleh meratap-ratapi Sayyidina Husain, nyakitin diri, dan apakah benar ya Rasulullah bahwasannya Allah itu berziarah ke makamnya Sayyidina Husain? Jika tidak, selesai semuanya. Mohon ampunlah kalian semua kepada Allah. Berubahlah. Berikutnya pertanyaan-pertanyaan nanti, ajaran-ajaran kalian itu, apapun ajaran kalian, silakan bertanya kepada saya akan mohon petunjuk pada Allah. Ini wahai saudaraku sudah sangat dekat dengan di ujung akhir zaman ini. Ini udah sangat dekat. Seperti itu. Begitu juga nanti di Indonesia. Di Indonesia ini nanti tentang Habib di Indonesia. Tapi yang turun nanti itu Sayyidina Husain bin Ali. Sayyidina Husain bin Ali itu nanti yang turun di Indonesia. Karena saya di Jakarta, ya tentu kita berkumpul di Monas. Silahkan para kiai-kiai linui, ya, orang yang sudah diperjalankan Allah, orang yang sudah bisa melihat alam goib, silakan kumpul di Monas. Siapapun silakan. Nanti kita bertanya tentang Habib. Ya Sayyidina Husain, apakah Habib itu turunan Rasulullah? Seperti itu. Nah, itu yang ditanya. Nanti ada 2 pertanyaannya. Nanti saya jabarkan berikutnya ya. Ini tentang ini. Jadi wahai saudaraku, kalian-kalian yang sudah ininya dekat dengan Allah, kiai-kiai linui, orang yang sudah diperjalankan Allah, silakan ngumpul di Iran nanti. Silakan ngumpul di Iran. Dan siapapun yang melihat video ini, silakan bawa saya ke Iran. Silakan bawa saya ke Iran. Tapi harus koordinasi dulu kepada Presiden Iran. Silakan ngomong ke Presiden Iran. Bagi kaum-kaum Syiah yang ada di Indonesia ini, kalian harus berubah. Jangan ajarannya seperti itu. Kalian akan menyesal nanti di akhirat. Neraka jahanam sudah pasti kalian dapatkan, wahai saudaraku Syiah. Saya enggak ngomong bohong. Allah sudah menyampaikannya. Makanya lah saya siap untuk ke Iran agar kalian itu tersentuh hati kalian, agar berubah ajaran kalian dengan ada datangnya Rasulullah. Seperti itu. Selanjutnya saya ingin menyampaikan tentang Al-Quran. Al-Quran ini kan sudah ribuan tahun ya, Al-Quran ini. Dibuat itu, dijilid sudah ribuan tahun. Dan sudah jutaan ulama, kan gitu. Yang membacanya itu kan sudah jutaan ulama. Ulama-ulama yang sangat luar biasa, yang sudah membuat mazhab-mazhab. Sekarang juga ulama-ulamanya yang kondang-kondang, ya kan? Yang luar-luar biasa itu. Tapi nggak tahu Al-Quran ini nomor suratnya itu Al-Quran tidak sesuai yang ada sama Allah. Udah berapa juta ulama yang hebat-hebat, nggak tahu. Ya karena ininya nggak ke sana, ininya.
Tapi coba kalian ulama ya, hatimu ini sudah berada di Allah, pasti kalian tahu. Pasti malaikat Jibril menyampaikannya. Ini kalian nggak tahu. Malaikat Jibril di tanggal 24 Oktober 2024, malaikat Jibril, malaikat Rakib dan Atid turun kepada saya dan menyampaikan. Ini begini. Al-Quran. Kalau kita buka Al-Quran, itu sudah ada itu. Harusnya ya, ini ya, yang disampaikan Allah. Bisa dibilang ya wahyu lah, wahyu risalah gitu ya pada saya. Itu Al-Quran itu dibuka, sudah syahadat. Jadi syahadat itu bukan hanya untuk orang mau masuk Islam, bukan. Kita biasakan kita bersyahadat. Buka Al-Quran, kita bersyahadat. Selanjutnya, surat yang pertama, surat Al-Ikhlas. Kenapa harus surat Al-Ikhlas? Ya agar nanti orang membaca, bukan Islam pun, dia udah tahu. Bukan Islam misalnya. Dia sudah tahu tuh. Oh, di awal surat Al-Ikhlas. Nomor 1. Surat Al-Ikhlas. Bukan sekarang ini di mana surat Al-Ikhlas? Kan di nomor 112. Ya kan? Nah, dibuka surat Al-Ikhlas nomor 1. Di situ sudah jelas tertera. Lam yalid walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Di situ sudah jelas bahwasanya Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Tiada yang setara dengan Dia. Begitu. Nah, kalau tiada yang setara dengan Allah, berarti kalian itu jangan meminta-minta ke kuburan dong. Kan gitu ya. Kan banyak tuh ulama-ulama meminta-minta ke kuburan. Disuruh pengikut meminta-minta ke kuburan, coba. Berarti kalian itu tidak menegakkan tauhid. Sudah jelas di situ di surat Al-Ikhlas. Tiada yang setara dengan Allah. Tapi kamu ulama bisa-bisanya nyuruh minta-minta ke kuburan. Nah, sekarang begini. Taruhlah kamu bilang itu makamnya wali Allah. Emangnya kamu tahu dia itu sekarang ini di alam ruh mana? Di alam ruh orang-orang soleh apa orang-orang alam ruh orang-orang yang tidak baik, atau malah di kafir, atau jangan-jangan nggak ada di situ, semuanya ada di alam jin kafir? Bisa aja. Jadi saudaraku ya, begitu. Nah, selanjutnya surat yang kedua. Surat yang kedua itu surat Al-Fatihah. Nah, berikutnya saya tidak dikasih tahu karena saya diberi petunjuk bahwasannya nanti saya dan para ulama ini tadi, para ulama yang sudah paham dengan kitab Al-Quran itu bersama-sama menyelesaikan ini. Nanti Allah memberi petunjuk kepada saya memberi petunjuk pada ulama-ulama. Seperti itu disampaikan. Nah, jadi begini, ibarat kita mau meninggalkan rumah. Rumah kita ini masih berantakan. Otomatis kita ini harus beres-beres dong ya. Kita beresin tuh rumah kita. Setelah rapi baru kita ninggalin rumah karena kita mau pergi jauh. Sama halnya kita ini. Kita mau kembali kepada Allah. Kan kita harus beres-beres semua yang belum diberesin. Terutama ini kita beresin. Kalau kita nggak beresin ini kita, selesailah kita di sana. Seperti itu ya, saudaraku.
Saya menyampaikan ini karena saya berdasarkan rasa kasih sayang saya. Allah memberi petunjuk, saya memberi petunjuk juga kepada kalian. Saya nggak ingin kalian tersiksa di sana. Kalau saya sih secara jasad, saya nggak mau menyampaikan ini. Kalau saya ya, manusianya saya ini secara jasad, saya nggak mau ikut campur hal-hal begini. Tapi karena Allah memberi tugas kepada saya harus lakukan. Selanjutnya, saya ingin menyampaikan tentang Jakarta. Di Jakarta ini ada kerajaan goib paling besar. Bisa dibilang ini pusatnya kerajaan goib di dunia goib. Ada di Jakarta ini. Ya orang Jakarta nggak paham, nggak tahu kan. Yang terkenal itu kan Saranjana, Wentira. Putrinya Saranjana aja ada di sini kok. Putrinya Saranjana ada di kerajaan goib ini. Saranjana itu nggak terbesar. Yang paling besar itu di sini di Jakarta. Kenapa paling besar? Nah begini. Paling besar karena di sini dijaga 30.000 malaikat dan bakal datang lagi nanti 100.000 malaikat. Ini terbagi dari golongan malaikat Ridwan dan malaikat Israil. Kenapa demikian? Makin banyak nanti datang, diturunkan Allah 100.000 lagi karena dunia goib makin panas. Sekarang ini aja pertempuran terus. Benturan energi, makanya banyak gempa mana-mana. Ada kebakaran. Seperti itu. Saya nggak mau menjelaskan terlalu rinci. Nanti kalian ketakutan. Pertempuran gaib di dunia gaib itu, ini udah panas nih. Udah siaga ini semuanya, udah siaga. Apalagi nanti Dajjal keluar. Nggak lama lagi. Bulan ini juga nanti keluar, akhir bulan 9. Jadi di kerajaan goib ini malaikat, terus di situ ada roh-roh suci yang punya pengikut. Di situ dia ada Ibu Dewi Kuan Yin. Pertama ya Ibu Dewi Kuan Yin, Ayahanda Siddhartha Gautama, Ayahanda Brahma, Ayahanda Siwa, Ibu Dewi Durga, ada Eyang Semar, Eyang Prabu Siliwangi. Ini semua punya pengikut. Dan mereka ininya itu sudah berzikir la ilaha illallah. Tapi pengikutnya belum upgrade diri, kan begitu. Nah selanjutnya di sini ada leluhur juga. Leluhurnya Sumatera Utara di sini. Nah, di sini yang diizinkan Allah. Di sini tuh kalau nggak diizinkan Allah nggak bisa. Leluhur Sumatera Utara itu dia putri, seorang putri, Putri Ijo. Nah, dia ini kemarin itu ya, pada saat 1 Muharram kemarin, dia ditunjuk Allah. Tugasnya untuk pembersihan. Nah, jadi waktu itu pembersihan itu yang ditugaskan Allah itu, pembersihan itu yang memimpin itu Eyang Prabu Siliwangi. Eyang Prabu Siliwangi dan ini Putri Ijo bersama para naga. Seperti itu. Jadi yang memimpin para naga itu ya Putri Ijo. Tuh. Kalau Eyang Prabu Siliwangi untuk keseluruhannya. Jadi ini Eyang Prabu Siliwangi sebagai pemimpin besar gitu ya. Nah ini di sininya ini Putri Hijau. Dan ada juga Ibu Ratu Kidul. Ibu Ratu Kidul nggak memimpin
Dia itu hanya menjaga jangan sampai benturan terjadi hebat, Jawa ini hancur, terbelah Jawa ini. Bahkan bisa lebih gitu. Kalian paham lah maksud saya. Waktu pas satu suro kemarin. Jadi Ibu Ratu Kidul itu menjaga langsung di tengah-tengah Pulau Jawa. Kalian spiritualis pasti paham lah ya. Selanjutnya di sini ada Putri. Putri itu dia di sini dia berdiri di samping saya. Nih, meluk saya ini. Putri ini di kerajaan ini dan ininya nih sudah sampai ke Allah. Maksud saya itu terkoneksi gitu. Nah, terus di kerajaan ini ada 4 yang sudah bisa melihat malaikat. Ada 4. Bidadari Anissa itu sudah dia bisa melihat malaikat. Udah ya jelas gitu. Nah, ada 3 lagi. Ayahanda Siddhartha Gautama, terus Ayahanda Brahma, terus Eyang Prabu Siliwangi. Tapi mereka tidak misalnya ngelihat hilang gitu ya. Ngelihat terus enggak gitu. Enggak sejelas seperti Bidadari Anissa. Selanjutnya di sini ada di kerajaan ini ada itu naga. Ada 7 naga. Yang satu tuh naga emas. Nah, jadi kerajaan ini ada di Jakarta. Nah, saya ini kan ngekos di Jakarta. Nah, orang nggak tahu dan saya pun nggak ngomong ke siapapun, nggak ngomong, nggak ada yang tahu kecuali ini sudah saya sampaikan di sini. Ini kos saya dan ini semua kerajaan goib. Itu luas banget kerajaannya. Kenapa luas? Ya karena malaikatnya banyak. Terus ada juga itu roh-roh suci tadi kan. Nanti para leluhur juga berdatangan pada waktu-waktu tertentu seperti itu. Dan kerajaan goib ini itu ada prajuritnya wanita semua, 187.000. Nah, di situ ada panglimanya namanya Syam. Saya memanggilnya itu Abah Syam. Seperti itu. Oh iya, satu lagi di sini juga ada namanya Musa. Jadi begini, Musa ini ada pada saat Sukma saya ini berkunjung ke istri saya yang di Sabah sana, istri goib di Sabah sana. Sebelum saya nyampe saya sudah diserang. Ternyata yang nyerang itu jin-jin kafir dari suruhannya Dajjal. Nah, malam itu saya balik langsung meriang badan saya. Langsung meriang, setelah sholat subuh baru enakan badan saya. Nah, maghribnya kerajaan ini diserang sama kelompok Dajjal. Dia suruh salah satu panglima perangnya itu, ya kan. Nah, jadi ini dihabisin semuanya, dihabisin jin-jin kafirnya. Nah, tinggallah dia. Saat itu saya bilang itu dihabisin aja, gak usah ada di sini. Pada saat mau dihabisin, petunjuk datang, jangan dibunuh. Itu nanti bermanfaat untukmu. Saya bilang, ya Allah, saya nggak mau ada jin kafir di kerajaan ini. Nanti dia melakukan tipu daya.
kata Allah tidak. Disampaikan seperti itu ya. Yang menyampaikan itu kan ada utusan Allah. Allah menyampaikan tidak katanya. Ya udah, saya nggak mau langsung membaiat dan mensyahadatkannya. Jadi saya bilang kasih waktu saya 7 hari baru saya baiat dan syahadatkan. Ya udah, benar saya kan capek tuh kerja. Ya jasad saya ini kerja capek ya kan. Sukma dan ruh saya juga di luaran ya di gaib juga bekerja gitu. Jadi sangat capek waktu itu. Nah terus benar 7 hari saya udah diingatkan sama utusan Allah, diingatkan bahwasanya itu dibaiat dan syahadatkan. Oh iya ya. Nah terus sebelum saya baiat dan syahadatkan saya ultimatum lah dia ya. Saya kasih tahu dia, saya ultimatum. Saya ingin membaiat dan mensyahadatkanmu. Tapi jika ada sedikit pun tipu dayamu, niat jahatmu kepada saya, kepada yang ada di seluruh kerajaan ini, niat sedikit aja, kamu musnah atas izin Allah. Dia bilang, iya, saya tidak mau melakukan itu katanya. Saya sudah siap berbaiat dan bersyahadat. Oh ya oke. Nah, saya baiat dan syahadatkan dia. Selanjutnya, saya mau kasih nama dia Abdul Karim namanya itu kan. Nah, langsung ada petunjuk Allah lagi. Bukan itu namanya Musa. Oh, Musa. Lah itu kan nama Nabi, saya bilang. Kenapa Musa? Itu nama Nabi. Ternyata saya disuruh pelajarin tentang Dajjal Musa Samiri. Oh, baru saya tahu. Oh, itu maksudnya. Jadi namanya jin kafir ini Musa. Dan dia sudah berbaiat dan bersyahadat. Kalau yang tentang kerajaan ini tadi sebenarnya masih banyak cerita-cerita. Cuman ini durasinya nanti terlalu banyak ini. Jadi saya udahlah. Saya potong aja ya. Saya ingin menceritakan tentang Sesi Jenar. Jadi versi-versi Sesi Jenar itu kan banyak ya. Saya baca di Google juga banyak. Tapi begini, Sesi Jenar itu pada masa zaman Wali Songo, Sesi Jenar itu kan bilang begini, Sesi Jenar, aku adalah Allah, Allah adalah aku, ya kan? Itu dia sampaikan kepada para Wali Songo. Itu si Sesi Jenar ini dipanggil. Jadi salah satu dari Sunan itu menyampaikan, kalau ada di dirimu tuh Allah, jangankan kamu, dunia ini pun hancur. Jadi memang konsep dari Sesi Jenar itu dalam ajarannya salah. Saya sudah disampaikan oleh Allah gitu ya. Nah jadi saya ngelihat ya atas kesepakatan Sunan dan si Sesi Jenar ini tadi ya, dengan besar hati saya melihatnya, dengan besar hati si Sesi Jenar ini menerima putusan dari Sunan. Sesi Jenar ini diasingkan di bukit, dia menerima di bukit, dijaga dengan pengawalan. Dan saya lihat sekali-sekali juga itu Sunan itu ya sekali-sekali datang untuk bertanya tentang apakah dia mau merubah ajarannya itu. Saat itu Sesi Jenar nggak mau merubah ajarannya itu karena dia yakin dengan ajaran dia, kan seperti itu. Nah selanjutnya pada saat sebelum kematiannya itu malaikat Jibril dan malaikat Israel itu datang. Sangat menjadikan kalau menurut saya ya,
sangat menyedihkannya itu gini, pada saat detik-detik terakhir dia sempat bersahadat, tapi ada rasa penyesalannya. Penyesalannya itu dia tidak bisa menyampaikan kepada pengikutnya. Itu aja. Penyesalan dia itu. Ya kan ajarannya kan tentang manunggaling kaula Gusti kan. Itu ajaran itu yang dia tidak sempat menyampaikan kepada seluruh pengikutnya. Itu penyesalan terbesar dia. Maksudnya ingin merubah gitu loh. Ingin menyampaikan bahwasannya ajaran itu nggak sempurna. Kalian itu nggak akan sempurna kalau tidak bersahadat. Itu sementara dia bersahadat dianya. Nah sekarang kalian tahu nggak dia di mana kan gitu. Nah yang sesi tejener itu tidak berkumpul di alam ruh orang-orang soleh. Dia harus mempertanggungjawabkan kajian dia, ajaran dia. Dia berada di alam ruh orang-orang yang tidak soleh. Sekarang begini, kalau kalian tidak percaya dengan saya, silakan, nggak masalah. Kalian marah-marah juga nggak masalah. Nah, silakan ngumpul dan buat kepanitiaan. Ngumpulnya di mana? Di Monas, silakan. Ngumpul di Monas, buat kepanitiaannya kalian yang bicara manunggaling kaula Gusti ya, yang ngikutin ajarannya Syekh Siti Jenar, silahkan. Kita berkumpul bersama, buat panitianya, nanti orang-orang Kiai-Kiai Linuih datang, ya silakan. Orang yang sudah melihat alam gaib silakan datang. Nah, kita ngumpul di sana, saya akan memohon kepada Allah, izin kepada Allah. Ya Allah, hamba mohon izin ya Allah, turunkan ya Allah. Turunkan ruh sejatinya, bukan jin korin, tapi ruh sejatinya Eyang Siti Jenar. Nanti saya akan bertanya kepada Eyang Siti Jenar, benar nggak apa yang saya katakan? Gitu ya. Selanjutnya, saya ingin menyampaikan tentang Mama Gupron. Ayahanda Mama Gupron, Anda mengatakan bahwasannya Anda nyuruh malaikat gitu ya. Ya mungkin Anda juga pernah bilang bentak-bentak malaikat, nyuruh malaikat ke sana sini gitu kan. Nah, mohon maaf nih. Malaikat itu tidak bisa disuruh-suruh manusia. Yang bisa menyuruh malaikat itu adalah Allah Azza wa Jalla. Allah yang bisa menyuruh malaikat. Manusia nggak bisa. Dan saya lihat yang Anda bilang tuh malaikat itu bukan malaikat, tapi jin. Jin zaman Nabi Musa. Jin zaman Nabi Musa. Itulah yang saya lihat ada pada diri Anda. Masih ada umur, bertobatlah. Selanjutnya tentang KDM, Kang Deddy, Gubernur Jawa Barat. Saya nggak ada rasa kebencian sama Anda, nggak ada. Saya nilai pekerjaan Anda bagus, ya. Tapi jangan bawa-bawa nama yang Prabu Siliwangi, roh sucinya hanya untuk pencitraan di Jawa Barat, nggak usah. Yang terjadi waktu pas nikah itu kan, nah ada sesuatu nggak yang terjadi? Nah terus roh sucinya yang Prabu Siliwangi itu nggak suka dengan orang yang bohong. Anda kan pernah menyampaikan bohong gitu ya. Nah, ya sebagai manusia ya yang ingin sukses kebijakannya di Jawa Barat, silakan saja. Nggak usah bawa-bawa roh sucinya yang Prabu Siliwangi. Ya, kalau mau berdoa, mendoakan beliau ya doakan saja, nggak apa-apa. Dan teman-teman spiritualis juga nggak usah bawa-bawa, nggak usah menyatakan bahwasanya menitis
kesipolan, menitis, nggak ada. Yang Prabu Siliwangi itu ada di kerajaan ini, nggak ada dia menitis kemana-mana. Terus yang membodas juga itu ada di sini, nggak ada dia kemana-mana. Setelah ada di sini, dia tidak ada kemana-mana. Nah, jadi kalau kalian nggak percaya silakan, saya nggak ada masalah. Tapi, nah, ayo kita ini melakukan berdasarkan kasih sayang. Kalian boleh spiritualis dan orang-orang yang masih sayang yang Prabu Siliwangi. Nih, kita buat suatu ya semacam acara lah ya. Acara ini bukan berdasarkan kebencian dan sok-sokan ya. Nah, ini begini nih. Kalian boleh berkumpul di sana. Berkumpul di sana 1.000 atau 2.000 orang. Boleh, spiritualis boleh atau siapapun yang boleh yang merasa dirinya dekat dengan ini, yang merasa dirinya dekat dengan Eyang Prabu Siliwangi. Saya di sini sendiri, nggak apa-apa. Saya di sini sendiri, Eyang Prabu nanti di sini. Dengan doa kalian, jika Eyang Prabu Siliwangi berada di sisi kalian, saya ikut ajaran kalian dan syahadatnya kalian. Tapi dengan doa saya, jika Eyang Prabu Siliwangi berada di sisi saya, kalian harus ikut baiat dan syahadat saya. Dan kalian tinggalkan ajaran-ajaran terdahulu. Paham kan maksudnya ya? Ajaran-ajaran terdahulu apa aja, tinggalkan, kalian upgrade ke ini, ke ajarannya yang sekarang Eyang Prabu Siliwangi. Zikirnya la ilaha illallah. Oke. Ya, selanjutnya saya ingin menyampaikan tentang Imam Mahdi. Jadi begini. Imam Mahdi itu kan semuanya banyak yang ngaku Imam Mahdi itu kan. Muhammad Qasim bukan Imam Mahdi. Kalian pengikutnya, kalau Muhammad Qasim nggak ini ya, merasa diri bukan Imam Mahdi, kalian jangan menyesatkan umat. Neraka jahanam nanti kalian jadinya. Tersiksa kalian nanti di sana. Selanjutnya, The Mahdi Abah Hasim. Abah Hasim, Anda bukan Imam Mahdi. Anda banyak menyesatkan umat. Kasihan mereka nanti. Ya. Dan saya lihat Anda pernah menyampaikan di YouTube bahwasannya Anda bisa mengatur jin. Jin yang mana Anda atur? Kalau jin muslim semuanya sudah fokus kepada Allah. Kalau jin kafir ya saya percaya. Kalau Anda bisa atur-atur. Dan mungkin pun Anda bagian dari jin kafir itu. Kan begitu. Saya nggak mau menjelaskan di sini tentang Anda. Saya tahu Anda. Selanjutnya Jabir Imam Mahdi yang ada berpidato di Al Zaitun ya kan. Wahai saudaraku Jabir, Allah tidak ada menyampaikan satupun wahyu kepada Anda. Jadi jangan sesatkan orang-orang, kasihan. Gak ada wahyu yang diturunkan kepada Anda. Dan tidak ada di Zaitun itu nabi. Jangan seperti itu, wahai saudaraku. Karena Pak Panji Gumilang banyak pengikutnya, Anda langsung menyampaikan bahwasannya dia nabi. Tak ada nabi di situ. Nanti Anda pergi lagi, Anda berpidato, berceramah di tempat seseorang yang banyak pengikutnya,
Anda bilang lagi dia wali Allah. Jangan begitu saudaraku. Bertobatlah. Ya. Nanti Anda boleh silakan. Anda yang merasa dirinya Imam Mahdi, Satrio Piningit, silakan datang nanti di Monas. Di situ nanti Sayyidina Husain akan datang. Biar kalian paham kalian itu siapa, gitu. Selanjutnya tentang Habib. Habib itu bukan turunan Rasulullah. Dan Habib Rizik dan Bahar sudah tercatat sebagai penghuni neraka jahanam. Ini Allah yang menyampaikan. Allah yang menyampaikan ini sudah sejak dari 2024 bulan Oktober 2024 Allah menyampaikannya. Nah, jadi begini, wahai ayahanda ya, Habib Rizik, menyingkirlah dulu, mengasingkan diri dulu, mohon ampun kepada Allah. Nanti pada saat sudah diampuni Allah, saya sampaikan lagi, Allah sudah mengampuni Anda. Jangan ikuti keegoan, keakuan diri, jangan ikuti. Mohon ampun kepada Allah atas kekhilafan dan kesalahan yang lalu. Kekhilafan dan kesalahan yang lalu itu kalau nggak berzikir seterusnya, mohon ampun, nggak bakalan diampuni Allah. Jangan salah, bukan kalian udah banyak dosa, kalian berzikir ini, yang difokuskan itu tuh mohon ampunnya dulu kepada Allah. Seperti itu. Saya takutnya begini, Anda belum diampuni Allah, nanti ada orang yang dendam pada Anda. Belum diampuni Allah, Anda sudah kembali kepada Allah. Karena banyak yang dendam pada Anda, saya lihat. Kan mengerikan seperti itu. Belum diampuni Allah, ada orang yang jahat pada Anda, sudah disikatnya Anda. Berarti kan Anda harus menyelesaikan di sana dulu, di neraka jahanam dulu. Kan seperti itu. Nah, nanti kalau sudah Anda itu diampuni Allah, ya, dirubahlah cara dakwah Anda, lisan Anda dijaga, ya. Dan banyaklah yang harus Anda tata dalam kehidupan ini. Gak usah ikutin dunia ini, hiruk pikuk dunia ini gak usah. Ya, terus ini contoh. Ada nggak yang lain? Ada. Ini hanya contoh dulu. Selanjutnya tentang Ustadz Adi Hidayat dan Ustadz Abdul Somad. Ini Allah menyampaikan sudah lampu merah di sisi Allah ini berdua. Sudah lampu merah. Ya. Jadi wahai saudaraku, kenapa lampu merah? Ya, Anda bukan pro kepada Allah, tapi pro-nya kepada manusia. Kalau Anda pro kepada Allah, ya, harusnya orang-orang terdekat Anda itu ada kayak Habib minta-minta ke kuburan, mereka bilang meminta ke kuburan itu bisa menyelesaikan banyak masalah. Ya kan? Kan begitu kan? Harusnya kalian kasih tahu, Habib, jangan melakukan itu. Nggak boleh. Kita harus menegakkan tauhid kita. Harusnya kan gitu. Ini enggak, malah kalian dukung. Ya kan? Ini mohon maaf ya. Ini mohon maaf. Anda yang sudah menikah dengan kelompok wanita dari kalangan Habib ya.
jika saya nikah dengan satu saja dari kalangan wanita, dari kalangan Habib, saya tetap kok mengatakan bahwasannya Abah itu bukan turunan Rasulullah. Jangankan satu, 10 pun misalnya. Ini misalnya, kalau saya sih ya cukup satu aja, nggak usah banyak-banyak. Dan itu atas restu Allah. 10 pun saya tetap mengatakan bahwa Abah bukan turunan Rasulullah. Tapi ini kan beda dengan Anda, wahai ulama yang nikah dengan, yang sudah nikah dengan dari golongan Habib ya. Kecerdasan Anda hilang, langsung hilang kecerdasan Anda. Dan Anda mendukung apapun yang disampaikan oleh para Habib gitu ya. Anda mendukung. Ini saya bukan ada berdasarkan kebencian saya itu sama para Habib, nggak ada. Saya nggak ada rasa benci. Orang saya, jasad saya aja nggak kenal Anda kok. Saya hanya tahu Anda itu di YouTube. Saya ini hanya berdasarkan yang disampaikan Allah, saya harus menyampaikan. Kenapa ya? Itulah kecintaan Allah kepada kalian. Kan begitu. Apalagi ini saya nggak kenal sama kalian semua. Kenapa? Karena kalian belum diperjalankan Allah. Kalau ini saya, taunya yang sudah diperjalankan Allah. Kenalnya juga gitu. Dari langit pertama sampai langit ke-7, ini saya itu mengenal siapa-siapa. Tapi kalau jasad saya, ya tahunya kalian ini ya dari YouTube, dari TV, kan begitu ya. Nah, selanjutnya, jika kalian marah, ya, jika kalian marah, benci sama saya, nggak apa-apa. Allah sudah menyampaikan kepada saya. Nanti kita ngumpul semuanya di Monas. Kita ngumpul di Monas, ya, seluruh orang-orang yang diperjalankan Allah, Kiai Linui, orang yang sudah bisa melihat alam gaib, kita ngumpul di Monas. Di situ nanti akan turun 7 bidadari, malaikat Israel, dan Sayyidina Husain. Di situ saya akan bertanya, wahai kakek Sayyidina Husain, saya ingin bertanya, apakah betul tidak turunan Habib itu turunan Rasulullah? Jika tidak, selesai. Ya. Selanjutnya, apakah yang saya sampaikan ini tentang Habib Rizik dan Habib Bahar benar enggak? Dan itu juga tuh Abdul Somad dan Adi Hidayat. Betul tidak? Kalau bilang betul, mereka sudah tercatat di ini sebagai penghuni neraka jahanam. Dan betul, mereka sudah lampu merah di sisi Allah, sudah selesai. Nanti kita lihat ya apa yang disampaikan. Jadi bersiap-siaplah wahai saudaraku, dan buatlah kepanitiaannya. Silakan panitianya, tapi saya berharap ini penengahnya nanti nih, panitianya dari pemerintah. Pemerintah harus jadi fasilitator, harus menjadi penengah. Kenapa? Nggak selesai tentang Habib ini diselesaikan dan tesis keimat, nggak bisa, nggak selesai itu. Nanti bahkan nanti kedepannya ini bentrok antar anak bangsa, hancur negeri. Oke, selanjutnya tentang gini ya, tentang Najwa Shihab. Saya pernah mimpi tentang Najwa Shihab itu.
saya diundang di podcastnya Najwa Shihab. Di podcastnya Najwa Shihab tuh ya, saya di dalam mimpi nih, atau di talkshow-nya gitu ya, saya seperti itulah. Nah, di situ Najwa Shihab bertanya, Abah masuk neraka atau surga? Saya bilang, saya nggak mau jawab karena ini ditonton orang banyak. Kalau aku masuk neraka apa surga katanya. Saya nggak mau jawab, saya bilang. Ini ditonton orang banyak. Nah, selanjutnya selesai. Itu. 2 hari kemudian ternyata ada kemalangan di keluarganya ini ya, Najwa Shihab, ada kemalangan di situ. 2 hari kemudian suaminya yang meninggal. Ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Jadi begini, kalau saya itu jarang mimpi. Saya itu jarang mimpi. Tapi sekali mimpi itu ya yang begini-begini nih. Pernah mimpi saya Ali Jaber. Saya Ali Jaber mengatakan nanti kita ketemu di Madinah ya. Nah, sekitar sebulan kemudian dia meninggal. Pernah mimpi tsunami. Nah, tsunami itu ya sekitar 7 bulan baru terjadi. Nah, itu saya di sini di Jakarta kalau itu. Tapi dalam mimpi ya saya kena percikan airnya aja. Sedengkul lah itu menghantam saya gitu. Itu baru tahu saya tsunami itu ya waktu itu namanya tsunami, bukan air bah. Nah, selanjutnya ya saya pernah juga gini tentang neneknya istri saya. Neneknya istri saya itu waktu itu ya istri ya. Nah, jadi saya ngelihat itu ini 3 hari lagi nih nenek mau meninggal ini, saya bilang. Padahal neneknya masih sehat. Masih ya jalan lah, berarti kan sehat ya, masih jalan. 2 hari kemudian meninggal. Jadi gitu. Selanjutnya saya ingin menyampaikan tentang ini ya, subhanallah banget ini. Sudah subhanallah banget, ini takdir dari Allah. Ini takdir yang diperjalankan Allah. Benar-benar ini. Ini jasad ini tadi diperjalankan Allah. Bukan sukma dan ruh saya, bukan. Jadi begini. Di tahun 2009 itu setelah pemilihan anggota DPR, saya seingat saya seperti itu, sekitar seminggu atau 2 minggu kemudian saya dan keluarga itu pergi berkunjung ya, main-main itu di bawah kaki gunung Sibaya kayaknya ya, kalau nggak salah itu ada permandian air panas di sana. saya dan keluarga mandi air panas. Nah, di gunung itu kan ada begininya tuh, lekukan gitu kan. Nah, kami sekeluarga melihat ada itu lafaz Allah terus berubah jadi warangka gitu, warangka tapi kerisnya itu masih di dalam, menusuk ke gunung itu tuh, menusuk ke pas di tengah gunung itu. Kalau orang yang melihatnya biasa saja ya, keluarga saya juga melihatnya biasa saja, tapi bagi saya beda, itu suatu pertanda. Nah, akhirnya saya itu waktu itu zikir pengen tahu itu pertanda apa gitu. Nah, setelah zikir seminggu saya baru dapat petunjuk bahwasannya itu yang nanti jadi presiden itu pertanda, ternyata yang jadi presiden itu Pak Susilo Bambang Yudhoyono, Pak SBY waktu itu. Oh, tapi yang harus kamu ketahui petunjuk itu ya,
bukan itu, siapa presiden berikutnya. Nah gitu. Terus saya cek malam itu juga satu-satu, kok nggak ada ya ketua partai. Saya lihat nggak ada ketua partai satupun yang jadi presiden. Terus saya bingung kan, siapa ini ya. Nah selanjutnya waktu itu saya sudah kuliah juga ya, kuliah Fakultas Hukum. Saya cari tahu gitu kan. Saya lihat kan masa itu Pak Abu Rizal Bakri, ketua Golkar, itu orangnya kan sepertinya baik ya, saya lihat ya, ramah gitu kan. Nah saya deketin itu, sampai saya pergi ke itunya, ke Gedung Bakri. Gedung Bakri itu yang ada jembatan itu di sampingnya itu. Saya ke situ, saya bahkan masuk itu ke dalamnya, ke Gedung Bakri itu. Nah saya waktu itu jalan masuk ke dalam Gedung Bakri itu, saya lihat ada Asia waktu itu, tapi setelah berapa bulan kemudian Asia-nya udah nggak ada. Saya naik ke atas, disambut dengan yang namanya Pak Ridwan kalau nggak salah. Terus saat itu juga saya lihat ada saudara kita dari Papua pakai baju Golkar masuk ke dalam. Nah saya ngobrol-ngobrol nih sama Pak Ridwan. Saya pikir dalam hati, aduh nggak bisa nih kayaknya saya ketemu dengan Pak Abu Rizal Bakri nih. Saya pengen ngomong sesuatu aja gitu. Nah terus, udahlah, nggak usah saya inilah gitu kan. Ya namanya petinggi ya. Di negeri ini petinggi ini nggak bakalan nyambut orang-orang seperti kita gitu. Orang-orang kecil lah gitu ya. Saya pikir udahlah. Selanjutnya saya masih penasaran juga. Saya pergi lagi ke DPP Golkar. Sebelum Taman Anggrek itu kan belok ke kiri. Nah saya ke situ. Saya ada ketemu sama siapa saya lupa gitu kan. Malah saya nggak disambut hangat waktu itu ya. Ya udahlah, saya pikir nggak ini. Ya udahlah, saya pulang. Setelah itu saya nggak ngelanjutin lagi tuh pendekatan saya kepada ketua partai gitu ya. Saya nggak mau. Capek juga dalam hati saya gitu kan. Nah, tapi saya masih di rumah itu masih penasaran ini siapa gitu ya. Waktu itu kan Pak Jokowi masih dari Solo, masih jadi wali kota, terus enggak lagi, terus lanjut ke gubernur. Saya perhatikan, hati saya nih udah ke Pak Jokowi nih, gitu kan. Saya perhatikan, tapi kok Pak Jokowinya kan ngomong gini waktu itu. Saya hanya ingin menyelesaikan tugas saya jadi gubernur DKI. Oh iya juga ya dalam hati saya. Padahal hati saya ke dia tuh. Tapi karena dia melakukan statement itu ya, menyatakan statement itu, saya udah nggak kepikiran dia siapa ini ya kira-kira. Setelah dia menyatakan saya siap jadi gubernur, siap jadi calon presiden, di situ lagi. Ini dia orangnya yang menang. Waktu itu ya, ini dia orangnya yang menang. Terus saya pun makin rajin saya. Makin rajin saya memohon petunjuk kepada Allah. Makin rajin saat itu. Memohon petunjuk pada Allah ya kan. Udah gitu, bahkan saya waktu itu, saya kirim surat ke partai. Saya buat suratnya begini. Pak Jokowi, pasangannya harus Pak JK. Pak Jokowi dan Pak JK pasti menang. Karena memang saat itu saya melihat Pak JK itu hoki untuk Pak Jokowi. Jadi karena Pak JK yang saya perhatikan itu yang jadi hokinya, nah nggak ada tuh yang lain. Pada saat itu nggak ada, cuman Pak JK yang bisa bikin hoki untuk Pak Jokowi jadi presiden saat itu. Jadi saya tulis, Pak Jokowi
dan Pak JK pasti menang. Selanjutnya nanti kalau sudah menjadi presiden, menterinya nanti Bu Puan Maharani, Ibu Sri Mulyani, Pak Ria Mijat, Ria Kudu, ya, terus ada berapa lagi saya lupa ya. Saya itu kan di pertemanan saya gitu kan, di kampus, ya saya selalu waktu itu, saya bukan simpatisan, saya bilang, saya bukan simpatisan, tapi yang menang itu Pak Jokowi dan Pak JK. Wah, orang-orang yang teman-teman saya yang gila-gila waktu itu dengan Pak Prabowo benci saya semua. Benci sama saya. Karena saya nggak ikut-ikutan Pak Prabowo. Lah saya ini dalam hati saya nggak bilang saya ini petunjuk dari Allah, bukan. Saya dianggap itu saya simpatisan. Jadi kalau kalian waktu itu ya teman-temanku yang melihat saya menyatakan bahwasannya Pak Jokowi dan Pak JK itu adalah pasti menang. Waktu itu kan saya sampaikan di kampus, saya sampaikan juga di teman-teman. Bahkan job saya waktu itu karena ya bos itu kan milihnya kan Pak Prabowo. Nah, sementara saya bilang Pak Jokowi JK, saya bilang job saya di cut. Tapi nggak apa-apa. Dia kan nggak paham apa maksud saya. Ya kalau saya kan menyampaikan ini kan karena berdasarkan petunjuk Allah, bukan keinginan pribadi saya, ya kan. Nah, kalau kalian teman-temanku yang paham waktu itu, inilah yang sudah saya sampaikan. Ya. Nah, selanjutnya itu kan di Jakarta itu panas ya, suasananya tuh panas. Apalagi pada saat menjelang pemilihan calon gubernur ya. Nah, saya itu dapat petunjuknya itu begini. Saya dapat petunjuk. Yang jadi saya tulis juga surat kedua partai ini, Partai Merah dan partainya Gerindra. Saya sebutkan aja lah ya. Nah, jadi waktu itu saya menulis begini nih. Yang jadi calon gubernur itu Ibu Tri Risma Harini bersama wakilnya itu Pak Sandiaga Uno atau Pak Mahfud MD bersama itu dia wakilnya Pak Sandiaga Uno, Partai Merah dan partai ini juga. Ya kalau mereka mendustakan saya nggak apa-apa ya. Nanti kan kita dinilai sama Allah ya. Apa yang sudah saya buat ya. Dari waktu pas Pak Jokowi itu saya alhamdulillahnya itu dapat SMS. Di situ SMS-nya DPR. Terus haul Bung Karno ya, berarti kan mereka ingat saya, menghargai saya. Ya. Nah, lanjut yang balik lagi ke tentang ini. Begitu juga. Saya sampaikan di situ kalau tidak ini nanti suasana di Jakarta itu nanti akan terjadi demo besar-besaran, demo. Saya nggak tahu tuh apa yang terjadi, tapi berdasarkan petunjuk akan terjadi suatu demo besar-besaran. Itu petunjuknya. Nah, sama yang Partai Gerindra, saya sudah sampaikan juga bahwasannya Ibu Tri Risma Harini dan Pak Sandiaga Uno atau Bapak Mahfud MD dan Sandiaga Uno jangan dibalik. Kalau dibalik nggak menang. Kenapa? Karena hokinya itu ada di Pak Sandiaga Uno waktu itu. Pak Sandiaga Uno ini persis kayak Pak JK yang saya lihat waktu itu petunjuknya ya. Siapapun yang pasangan waktu itu Pak Sandiaga Uno bisa jadi gubernurnya saat itu. Ternyata Pak
mereka milihnya kan Pak Anies dan ini Pak Sandiaga Uno, ya kan? Nah, tapi apa yang terjadi? Ini gitu kan? Nah, itulah kehendak Allah dengan keinginan manusia itu ternyata berbeda. Allah itu lebih paham. Allah itu lebih paham, benar. Saya sudah disampaikan pada Allah, tapi saya nggak mau menyakiti hati orang. Benar, Allah sudah menyampaikan. Sepolan begini, sepolan begini, sepolan. Nah, tapi saya nggak mau lah, ya. Nanti sakit hati ya. Pak Anies jadi kompetitor kan jadinya. Sama Pak Prabowo kan jadi kompetitor tuh. Ingat nggak kalian debat waktu itu kemarin? Di panggung itu. Bagaimana Pak Anies menjatuhkan sekali Pak Prabowo. Ini ya, kalau saya ya sebagai Pak Anies ini mohon maaf. Saya sedikit banyak dibantu. Nggak usah banyak-banyak bicara, sedikit saja dibantu Pak Prabowo. Saya nggak sanggup tuh jadi kompetitor dia. Terus terang, mungkin karena hati saya ini ke sana ya. Mohon maaf, hati saya ini ke sana. Jadi saya nggak sanggup tuh jadi kompetitor. Apalagi saya merendahkan Pak Prabowo di panggung itu. Saya nggak sanggup tuh kalau saya. Kalau seandainya waktu itu yang dipilih Bu Tri Risma Harini dan Pak Sandiaga Uno, tetap adem kok Jakarta, lebih baik. Mau nggak Bu Tri Risma Harini menjadi kompetitornya Pak Prabowo? Nggak mau, saya yakin nggak mau beliau. Pasti nggak mau. Pak Mahfud MD, mau nggak jadi kompetitor waktu itu? Nggak mau lah. Ya waktu itu kompetitor, waktu itu jadi kompetitornya Pak Prabowo kan karena itu dari Partai Merah. Karena ditunjuk. Tapi coba Pak Mahfud MD waktu itu atau Bu Tri Risma Harini mendapatkan suatu kebaikan, ya kan, dari Pak Prabowo, saya yakin mereka nggak mau melakukannya. Saya melihatnya seperti itu. Oke, selanjutnya begini saudaraku, selanjutnya ya. Ini ada kejadian. Ini ada kejadian tentang Ibu Sri Mulyani. Ibu Sri Mulyani ini jatuh di depan saya pada saat event infrastruktur. Event infrastruktur ini kan menterinya kan Pak AHY. Saya itu lagi jaga pintu nih, pintu keluar masuknya para menteri. Nah, menteri ini keluar dari dalam hall, dari dalam nih, keluar menterinya menuju ke ruangan VIP, terus balik lagi mungkin karena Pak Prabowo sebentar lagi mau datang gitu kan. Nah, Bu Sri Mulyani di depannya saya lihat waktu itu ada Pak Erlangga Hartarto, di belakang itu ada Bu Sri Mulyani. Nah, mereka para menteri jalan di depan saya. Ibu Sri Mulyani itu terjatuh itu di depan saya tuh. Bu Sri Mulyani jaraknya sekitar 4 meter terjatuh. Ada pertanda nggak di situ? Ada pertanda. Untung yang jatuh itu masih Bu Sri Mulyani. Kalau yang lewat Pak Prabowo yang jatuh. Jatuhlah negara ini hancur-hancurnya. Kalau Bu Sri Mulyani jatuh, berarti keuangan negara. Ini harus diperhatikan ini. Harus diperhatikan betul. Itu pertanda. Bagaimana bisa menyelamatkan negeri ini? Ada caranya. Kalau kalian kan berdasarkan pikiran kalian aja kan. Ingin membenahi
Zaman lampau juga presidennya ingin membenahi negeri ini. Apa coba buktinya? Nggak ada itu pembenahan. Harus dari sini ke sana. Kalau ingin membenahi negara ini, lakukanlah perubahan besar-besaran. Kalau kamu jadi presiden atau siapapun presidennya masih begini aja, gak akan terjadi perubahan besar-besaran. Ya begini-begini terus, utang makin banyak. Negara ini utang makin banyak. Karena apa? Karena berdasar pikiran kita. Merubah ini, bingung mau merubah apa. Tapi kalau berdasarkan ini ke sana, tahu mau merubah apa. Bukan artinya saya mau jadi presiden atau mau menteri atau jadi apa, enggak ya. Saya ini hidupnya ininya udah ke sana. Jadi kalau kalian pun mau ngasih saya 1.000 triliun, silakan bagi-bagi uangnya ke rakyat saja. Saya udah nggak, apa ya istilahnya nih, saya makan untuk hidup. Makan untuk hidup, tapi ininya udah ke sana. Seperti itu. Ya, mohon maaf. Bisa nggak dirubah? Ya bisa aja. Mau merubahnya harus terjadi perubahan besar-besaran di negeri ini. Kalau nggak bisa. Siapapun presidennya, mau dia Pak Jokowi, misalnya Pak Jokowi lagi kan nggak bisa ya. Tapi misalnya Pak Jokowi, Pak Prabowo, maupun sekalipun Pak Anies, Pak Ahok, Pak Ahy, siapapun lah, nggak akan bisa. Kalau tanpa ada niat perubahan besar-besaran di negeri ini. Seperti itu. Dan mau merubahnya tuh harus dari sini ke sana. Presidennya harus bicara makan untuk hidup. Bukan hidup untuk makan. Kalau hidup untuk makan, ya korupsi akan berlangsung terus. Tapi kalau aku akan menjalani ini, ya Allah, aku hanya ingin makan untuk hidup saja. Sejahtera enggak ini? Negeri ini sejahtera? Makmur enggak rakyatnya? Makmur. Seperti itu. Makmur rakyat ini. Yakin saya. Rakyat ini nggak usah beli rumah lagi, nggak usah. Negara ini makmur kok. Negara ini bisa memberikan satu rumah untuk satu kakak kepada rakyatnya. Bisa. Asal tahu caranya, kan begitu. Kalau nggak tahu caranya ya nggak bisa. Ya makin banyak aja utang. Oke. Selanjutnya saya mau kritik membangun. Ini kritik membangun kepada Pak Ahy pada saat event infrastruktur yang bulan Juni waktu lalu ya. Gini, kejadian itu gini. Pak Ahy itu kan mau lewat. Saya kan pintu saya nggak jauh dari Pak Ahy dan Pak Prabowo ya. Nah, saya itu bingung. Ini mau ditutup atau gimana nih? Karena kan ajudan-ajudan Bapak itu nggak ada koordinasi ke saya. Kan begitu. Nah, terus saya juga nggak ngelihat itu Pak Ahy. Yang saya lihat kok banyak banget nih ajudannya. Kan gitu, saya kira itu Pak Prabowo saat itu. Kok banyak banget, karena menteri-menteri yang lain ajudannya nggak pakai ajudan pun saya lihat semuanya bergerombolan sama-sama tuh. Ternyata Pak Ahy ini banyak ajudannya gitu ya. Nah, terus ada satu wanita, saya lihat memegang ini saya nih, badan saya, belakang saya, dari atas sampai bawah. Ini mohon maaf ya, kalau Anda perempuan ya, kalau Anda wanita, Anda jangan nyentuh tubuh saya. Nanti Anda akan mempertanggungjawabkan di akhirat nanti. Ini saya nggak ngomong bohong. Jangan nyentuh tubuh saya dari atas ke bawah.
Nah, kalau Anda menganggap saya teroris, ya, Anda udah salah juga di situ. Pak Ayah, saya ini kan di situ jaga pintu itu dari jam 6 pagi. Nggak ada yang bisa lewat tanpa ID card. Saya aja pakai ID card ada logonya Pas Pampres kok. Nggak ada yang bisa lewat. Nggak boleh, saya nggak kasih. Orang-orang yang event di sebelah aja itu lewat pintu di depan saya, mau buang air kecil nggak boleh, nggak saya bolehkan. Kenapa? Saya pastikan bahwasanya ini aman, nggak boleh terjadi apa-apa. Kok kamu malah meriksa saya? Saya sudah pakai ID card logonya Pas Pampres. Kalau kamu merasa saya ini mencurigakan atau itu saya ini seorang teroris, Pak Ahy itu ya sudah berapa kali lewat untuk tes mic itu, udah berapa kali. Bahkan ada saya foto itu beliau berjalan di depan, semuanya pada di belakang. Kalau saya teroris sudah selesai Pak Ahy. Mohon maaf Pak Ahy, udah selesai. Jadi jangan diulangin lagi. Kalau kamu wanita, periksalah ke wanita. Yang laki-laki, periksalah ke yang laki-laki. Karena sama-sama semuhrim. Gitu ya. Selanjutnya, saya itu selanjutnya tentang makanan. Bapak itu kan pimpinan, ya. Sekarang ini menteri, yang nanti karirnya itu akan menanjak. Tapi jangan mau asal Bapak senang. Informasinya asal Bapak senang jangan mau. Pastikan event Bapak itu semuanya bagus, termasuk makanan. Itu loh. Termasuk makanan. Jangan dianggap sepele. Orang-orang yang sudah ikut dalam event itu, pastikan mereka dapat makanan yang terbaik. Saya yang jaga waktu itu, siang hari sampai saya nggak makan, ngasih makannya nasi kotak gitu. Ya Allah, astagfirullah gitu ya. Kok ngasihnya makanan seperti ini? Kasih kucing juga itu, kucing nggak mau itu. Ampun, secuil segini. Secuil segini tuh sawi, terus nggak ada yang lain, terus apa itu saya nggak tahu tuh benyek-benyek kayak gitu, hanya begitu saja ngasih makannya. Ya Allah, nanti kalian mempertanggungjawabkan hal ini, benar. Kalau kamu di budget dikasih anggaran 25.000 misalnya, atau nasi kotak itu, atau 35.000, udah nggak pantas kalian ngasih makanan waktu itu seperti itu. Saya pastikan kalian nanti mempertanggungjawabkan di akhirat. Sampai saya nggak makan, saya beli roti 2. Keluar saya, beli roti 2. Itulah sampai saya malam. Makan malam aja saya nggak makan. Itu ya. Oke. Selanjutnya, saya ingin menyampaikan begini. Wahai saudaraku, ini saya mengingatkan kembali, wahai saudaraku kaum Syiah, wahai saudaraku kaum Syiah, Rasulullah turun ke negaramu di Iran sana, ya, ingin merubah, ingin menyampaikan bahwasanya ajaranmu itu salah. Kalian harus berbenah. Kalau kalian ingin Rasulullah turun di sana, bawa saya ke Iran. Saya siap, saya ikhlas lillahi ta'ala, apapun yang terjadi nanti di sana. Ada bom lah, ada apalah, saya udah nggak peduli. Saya siap, bawa saya ke Iran. Insya Allah, Allah sudah memberi petunjuk bahwasanya nanti Rasulullah turun. Dan saya akan bertanya pada Rasulullah,
dan buatlah di sana kepanitiaan. Nah, ini satu lagi, siapapun Anda yang ingin dimuliakan Allah, bawa saya ke Iran. Itu saja. Sebagai penutup, terima kasih atas perhatian kalian dan sudah nonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.